Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak dosen Ramli Harahap, telah memberi kesempatan untuk menjelaskan hasil UTS yang bernama Johannes Jodicite. Soal ujian soal pertama. Menjelaskan kronologi kehidupan Paulus sebagai pintu masuk memahami surat Paulus. Coba saudara jelaskan kronologi kehidupan Paulus yang dimaksud. Nomor 1. Paulus ini lahir di Trasius yang terletak di wilayah Kekaisaran Romawi. Sebelum mengalami pertobatan, nama Paulus ialah Saulus, dan setelah pertobatan menjadi Paulus. Dalam kehidupan Paulus, masa kanak-kanak yang dihabiskan di Tarsus, dan masa muda serta awal kedewasaan di Yerusalem. Dan pekerjaannya ada dua, yaitu sebelum bertobat kerja penganiaya orang Kristen, dan setelah mengalami pertobatan, Paulus selalu giat dan memberitakan Injil. Itulah kronologi kehidupan Paulus. Dan Paulus adalah murid Tuhan, di mana Paulus berani memberitakan Injil firman Tuhan karena Paulus yakin Tuhanlah yang mengutusnya. Nomor 2. Dengan mempelajari pembimbing PB, khususnya Saudara Paulus, kita memahami dengan baik pembagian semua kitab yang ada dalam PB. Coba saudara jelaskan pembagian isi kitab Perjanjian Baru. Nomor 2. Kitab-kitab Perjanjian Baru 4. Kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 1. Kitab Sejarah Kisah Para Rasul. 21. Surat-surat Rasul Roma. 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon. 1 Kitab Wahyu dengan isi kitab Perjanjian Baru mengajari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang disebut Injil atau kabar baik. Nomor 3. Surat Paulus menurut Willy Maxen terdiri dari surat Paulus yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Galatia, Filipi, Filemon, 1 dan 2 Korintus, dan Roma. Coba saudara jelaskan mengapa saudara atas kitab Filipi. Pemahaman atas kitab Filipi. Nomor 3. Kitab Filipi ini pengajaran bahwa Kristus ini adalah hidup orang percaya melalui perkataan maupun melalui perbuatan atau sikap hidup. Pengajaran tentang kehidupan Kristus melalui teladan bagi kehidupan orang Kristen. Dengan ini mengajarkan bahwa kerendahan hati, kelemah lembutan, kasih, kesabaran, dan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kitab Filipi ini pengajaran tentang pengenalan akan Kristus sebagai kebahagiaan bagi kehidupan orang Kristen. Dan kitab Filipi ini ada mengajar tentang Paulus, di mana Rasul Paulus mengajarkan bahwa kehidupan yang bersukacita senantiasa ada dalam Tuhan Yesus sehingga adanya perdamaian dunia. Nomor 4. Surat Paulus ternyata mengalami perkembangan. Ada yang disebut dengan surat pseudo Paulus. Coba saudara jelaskan apa yang maksud dengan surat pseudo Paulus dan apa alasannya sehingga surat ini golongkan surat pseudo Paulus. Surat pseudo Paulus adalah surat yang bukan ditulis oleh pengarang aslinya dan tidak murni atau tidak asli, yang dimana tidak dipercayai penulisnya, tetapi pokok pikirannya masih ada di pseudo Paulus. Kolose, Efesus, 1-2 Timotius, Titus, dan kitab Ibrani. Jadi kita tidak ada dikatakan di episode tentang kehidupan Paulus atau sejarah Paulus. Nomor 5. Surat-surat am atau gereja. Menurut Willy Maxen terdiri dari kitab Yakobus 1 dan 2 Petrus dan Yudas. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Yakobus. Nomor 5. Kitab ini mengandung banyak peringatan mengenai dosa yang dilakukan oleh manusia, baru kemudian peringatan melawan permusuhan terhadap Allah, berbicara kebodohan dan perencanaan. Kebanyakan istilah kitab ini adalah mengenai tentang iman dan perbuatan. Surat ini Paulus mengatakan apakah iman tanpa perbuatan dapat menyelamatkan manusia. Dengan pribadinya iman, dari kitab ini kita membahas tentang iman dan perbuatan, sementara perilaku yang kita pahami dan kita pelajari.